Jadi puasa-puasa tapi masih marah-marah. Gitu. Puasa-puasa masih gosip. Puasa-puasa tapi masih tidak jujur. Puasa-puasa masih bohong. Nah ini, dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Kemudian apapun yang kita lakukan itu bermanfaat, bukan mudorot. Apa yang kita ucapkan panca indera kita itu ya yang hak, jangan yang batil. Karena ini nanti akan mempengaruhi aktivitas di bulan Ramadan kita. Video ini didukung oleh Nice Hijab, simply elegant and syar'i. Assalamualaikum Nice Friends, jumpa lagi di Nice Syiar. Di Nice Syiar kali ini bertepatan dengan bulan Ramadan, kita akan belajar hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, apa saja yang harus dipersiapkan supaya ibadah kita bisa maksimal dan kita bisa mendapatkan pahala yang maksimal. Dengan tema The Great Power of Ramadan, dan narasumber kita Bunda Darosi Endah MPD. Beliau adalah selain seorang dosen tapi beliau juga seorang pendakwah. Bagi yang berada di wilayah Jawa Tengah mungkin tidak asing lagi dengan beliau karena sering mengisi kajian-kajian, mengisi seminar-seminar maupun talk show di daerah Jawa Tengah maupun sekitarnya. Yang belum pernah menonton video kita sebelumnya bisa disimak, diklik tombol yang di atas ya, karena ada video-video beliau juga yang insya Allah bermanfaat bagi Nice Friend dan Nice Moms di rumah. Oke, kita langsung saja kali ini mendengarkan syiar tausiah dari Bunda Darosi Endah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Ya, senang banget deh. Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya ya Bunda. Betul. Dengan kondisi seperti sekarang, mudah-mudahan bisa tetap terus semangat menjalankan ibadah puasanya dan bisa maksimal ibadahnya. Amin amin. Nah Bunda, ngomong masalah Ramadan itu apa sih biasanya hal apa saja yang harus dipersiapkan, bekal yang harus dipersiapkan supaya kita nih terutama keluarga gitu sebagai seorang ibu gitu bisa sukses mempersiapkan keluarganya dalam menghadapi Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Iya. Jadi yang pertama ini kita sebagai ibu ya harus mengajak nih keluarga kita, anak-anak kita, kita saling mengingatkan dengan pasangan hidup kita bahwa untuk menyambut bulan yang istimewa, bulan Ramadan ini pasti harus ada persiapan. Nah, kalau Bunda lihat banyak masyarakat yang Ramadan itu ya hanya biasa-biasa aja. Oh, sudah Ramadan ya, malah banyak juga nih di bulan Sya'ban yang belum lunas membayar puasa Ramadannya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, di sini ayo sama-sama kita sebagai ibu, ayah, anak-anak persiapan. Kalau mau ujian aja kan pasti persiapan belajar. Iya. Nah, di 12 bulan yang diberikan Allah itu ada satu bulan yang sangat istimewa, bulan Ramadan, yang mana bulan pengampunan segala dosa-dosa kita. Cuman masalahnya banyak orang yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan itu. Padahal di saat di Masjid Nabawi Rasulullah itu mengaminkan 3. Yang pertama, ketika malaikat Jibril berdoa, celakalah bagi manusia yang diberi kesempatan sampai di bulan Ramadan tapi tidak mendapat ampunan dari Allah. Yang kedua, celakalah bagi manusia yang masih mempunyai orang tua yang sudah tua tapi tidak bisa berbakti birrul walidain. Yang ketiga, celakalah manusia di saat disebutkan nama Muhammad SAW tapi tidak
membalasnya. Nah ini. Dan itu diamini oleh Rasulullah. Nah makanya kita ayo siapkan keluarga kita untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan yang pertama mengokohkan iman. Kita harus yakin ya Allah bahwa puasa itu perintah Allah sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi perintah puasa ini untuk orang-orang yang beriman. Nah kita di keluarga ini harus mengajak. Nah yakin ya nak, mumpung masih ada kesempatan kayak sekarang pun kita terus berdoa semoga kita sekeluarga bisa sampai di bulan Ramadan. Jadi persiapan. Nah persiapannya ini bukan persiapan belanja gitu ya. Tapi persiapan bagaimana ilmu Ramadan supaya kita tuh benar-benar ayo persiapan mulai saat ini tambah ya ngajinya. Ayo tambah ya kajian ilmu agamanya supaya kita ngerti. Gitu deh. Jadi kita harus berilmu dulu baru beramal supaya bisa mendapatkan pahala yang maksimal. Iya, gitu. Terus bulan Ramadan ini kan bulan yang istimewa, Bu. Itu kenapa gitu istimewa? Kenapa berbeda dengan bulan-bulan lainnya itu? Ya, jadi kalau di bulan Ramadan ini, insya Allah kita sampai di sana ya. Kita ini diundang menjadi tamu Allah. Desah nafas kita ini tasbih. Kemudian amal kebajikan kita itu dilipat gandakan, yang mana pelipat gandaannya itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalau seandainya di bulan-bulan biasa kalau kita baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Nah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan, yang mana hanya Allah yang tahu. Karena memang khusus ibadah puasa ini benar-benar istimewa luar biasa gitu. Dan jadi tidak hanya sekedar kita ditunggu di pintu surga Ar-Rayyan, bukan, tapi ini benar-benar ayo kita optimalkan supaya nilai-nilai ibadah ini dilipat gandakan, kita mendapat ampunan, dan insya Allah kita mendapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nilainya bukan 1000 bulan loh, lebih dari 1000 bulan, dan lebihnya itu hanya Allah yang tahu gitu deh. Dan doa-doa di bulan Ramadan itu dihijabai, Mustajab ya Bunda. iya mustajab. Nah makanya ini Bunda sedih banget, maaf ya televisi justru di saat waktu sahur ya kan, waktu sahur malah isinya dagelan-dagelan, kuis-kuis, padahal itu waktu-waktu yang sangat luar biasa untuk doa. Ya Allah, nah ini banyak orang yang gak ngerti sahur sambil nonton, sambil ketawa-ketawa. Nah, kita itu harusnya mentahirkan sahur, ya kan? Nah terus kemudian berdoa, tahajud. Ayo sama-sama benar-benar kita isi Ramadan ini supaya kita nanti insya Allah dosa-dosanya diampuni dan kita akan dimuliakan Allah. Kita berkumpul di surga Ar-Rayyan. Iya. Insyaallah. Jadi sayang banget ya Bun kalau dilewatkan bulan istimewa ini gitu kan dengan tidak memaksimalkan ibadah kita ya Bun. Terus kiatnya supaya kita bisa sukses di bulan Ramadan ini gimana Bun? Nah, sukses tidaknya di bulan Ramadan ini, anggap nih Ramadan ini sebagai madrasah yang sangat luar biasa ya. Kita akan lulus atau tidak tergantung persiapan kita. Makanya ayo sebelumnya yuk tingkatkan yang sunnah-sunnah, benar-benar kita ngerti. Al-Quran juga sudah diperbanyak ini bacanya. Tidak hanya kalau biasanya one day one juice, yuk ditambah meneh kayak gitu. Kemudian ada dialog, discuss dengan keluarga. Apa ini rencana? Ya Allah begini. Jadi akhirnya semuanya itu semangat. Ada hero, Ada target.
Iya, ada target. Jangan cuma biasa-biasa aja. Nah, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah harus bisa memberikan energi, memberi contoh, memberikan semangat, menginspirasi, sehingga keluarga kita akan bergairah, senang menyambut Ramadan. Bukan, ya Ramadan, aduh, bukan begitu. Malah sibuk persiapan buat lebarannya. Nah, malah heboh persiapan Ramadan untuk lebaran ya, bukan untuk persiapan ibadah Ramadan. Ya, lalu bagaimana Bun langkah konkretnya dalam menghadapi bulan istimewa ini? Jadi ini di keluarga ya, kita harus sepakat untuk menyusun program agenda kegiatan Ramadan di keluarga. Kita harus berusaha menciptakan hari-hari yang menyenangkan, menjadikan baiti jannati, rumahku surgaku, agar anggota keluarga bergairah menyambut Ramadan, sama-sama berjuang, saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi masing-masing ada tekad, ada azam yang kuat untuk mencari keutamaan yang dijanjikan oleh Allah di bulan Ramadan. Seperti saya akan mengkhatamkan Al-Quran berapa kali. Kayak biasanya Bunda kan kalau habis subuh itu dengan anak-anak ngaji bersama, saling menyimak. Tapi khusus di bulan Ramadan tidak. Jadi begitu selesai sholat jamaah subuh, selesai kita baca Asmaul Husna bareng-bareng, baca Al-Mansurat, kemudian ngaji sendiri-sendiri. Karena tadi ada target untuk kalau saling menyimak kan terlalu lama. Iya. Sayang, jadi akhirnya sendiri-sendiri khusus di bulan Ramadan. Iya. Nah kemudian usahakan ya Allah di bulan Ramadan itu jangan sampai sholat sendiri, jamaah. Meskipun ini lagi corona, di rumah tetap berjamaah gitu. Mudah-mudahan nanti sih insya Allah corona segera diangkat ya, sehingga bisa berjamaah di masjid. Tapi kalau seandainya di rumah ya tetap berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Kemudian usahakan sudah mulai tertata, anak-anak diajak sholat qiyamul lail, sholat duha, ya rawatib, kalau Amalan-amalan sunnah. amalan-amalan yang sunnah. Kemudian kita tadi berusaha di bulan Ramadan dengan jilbab syar'i, nice hijab, insya Allah gitu. Auratnya juga harus ditutupi. Iya. Terus apa namanya? Selain itu kan tadi persiapan untuk ibadah, terus ada persiapan mentalnya gitu Bun, supaya Ramadan ini istrinya lebih mantep gitu loh Bun. Ya. Nah, untuk mempersiapkan mental ini tidak pas saat Ramadan ya, tapi sebelumnya kita udah melatih untuk lapang dada, lebih sabar. Ingat, innallaha ma'as-sabirin. Jaga nih lisan kita, karena nih lisan itu pengaruhnya juga ke mental. Di saat kita sudah terbiasa untuk membuka aib orang, akhirnya mental kita itu juga akan rapuh. Karena apa? Kebenaran dengan ketidakbenaran itu tidak bisa seiring. Jadi seandainya dosa-dosa yang kita lakukan itu justru akan membuat tidak semangat ibadah di bulan Ramadan. Makanya sebelum bulan Ramadan ini kita mohon ampun ke Allah, tobat nasuha, hilangkan sesuatu yang tidak bermanfaat, isi aktivitas-aktivitas yang mempunyai nilai ibadah, sehingga nanti di bulan Ramadan itu sudah enjoy gitu. Kayak sebenarnya di bulan Rajab kemarin itu kita menanam amal kebaikan. Di bulan Syakban ini kita menyiram, memupuk. Di bulan Ramadan tinggal kita memanen karena sudah terbiasa terbentuk. Jadi sebenarnya persiapannya itu sejak bulan Rajab. Iya. Jadi Ramadan itu nggak kaget ya? Nggak kaget, sudah terbiasa kita. Udah ngajinya juga, ya Allah sudah banyak. Jadi udah ada latihan dulu, kayak juara maraton. Itu kan pasti latihan. Kalau enggak dia pasti kelenggosan, ya kan? Nggak akan mendapat medali. Kayak ini kan keistimewaannya di bulan Ramadan itu tidak akan kita dapatkan kalau tanpa persiapan. Tapi tidak ada kata terlambat. Ayo, masih ada nih, siapkan, biasakan dengan ibadah-ibadah. Insya Allah bulan Ramadan kita bisa memanen gitu. Insya Allah namanya pun. Nah, sekarang kan banyak pun yang di puasa gitu, tapi kan berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, cuman
kerasa lapar sama haus gitu. Itu bagaimana tuh? Itu banyak banget nih ya. Jadi puasa tapi masih marah-marah. Iya. Puasa masih gosip. Puasa masih nonton film, maaf, film yang tidak nggak seharusnya gitu ya, tapi asik Bermaksiat gitu. gitu. Iya, bermaksiat. Puasa tapi masih tidak jujur. Puasa masih bohong. Nah ini dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Padahal Masya Allah, Bunda pernah ya di saat Ramadan itu diundang ceramah di mana begitu. Kebetulan itu di tempat yang terbuka. Dan saat itu Bunda itu haus banget gitu. Maaf, bukan, di saat puasa sunnah, puasa Syawal, pas puasa Syawal apa gitu ya. Nah itu saya disediain minum. Padahal saya waktu itu puasa sunnah gitu ya. Ya udah, saya begitu asiknya minum gitu, tambah lagi minum, tambah lagi. Terus begitu pulang sudah kenyang, saya makan juga. Ya Allah, bukankah saya ini puasa? Ya itu kan rezeki ya kan? Ya saya lanjutkan aja, orang lupa. Iya. Ya Allah. Jadi sebenarnya Allah itu memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Waktu itu benar-benar saya haus, kok ya saya lupa gitu. Sehingga ya Allah, berapa 4 gelas kali di situ. Ya Allah. Awas, tapi jangan lupa loh ya, jangan lupa. Jangan pura-pura lupa ya. Nah kemudian supaya untuk semangat tadi, mental kita supaya bagus, kita harus hati-hati dalam mengkonsumsi ya makanan atau minuman yang halal. Kemudian apapun yang kita lakukan itu bermanfaat, bukan mudorot. Apa yang kita ucapkan panca indera kita itu ya yang hak, jangan yang batil, karena ini nanti akan mempengaruhi aktivitas di bulan Ramadan kita gitu. Terus biasanya nih kalau bulan puasa itu pada saat sahur masih pada saat imsak itu berarti kan sudah tidak boleh makan ya Bun, atau bagaimana tuh ketentuannya? Tidak yang jadi, seharusnya. Jadi banyak orang salah kaprah begitu. Begitu imsak langsung berhenti gitu. Padahal imsak itu baru tanda. Nah, enggak boleh kita sahur kalau sudah adzan, bukan imsak. Imsak itu masih boleh kita melanjutkan sampai adzan gitu. Dan ingat nih, kalau bulan Ramadan niatnya itu sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah kita kok lupa niat, boleh nanti jam 7 kita baru ingat, niat boleh. Tapi kalau Ramadan ini sebelum subuh harus kita niat. Ya berarti pada waktu imsak itu masih boleh makan ya Bun? Boleh ya. Berhenti itu pada saat azan subuh ya. Lalu bagaimana Bun kalau sahurnya lebih awal gitu, misalkan nggak bisa tidur jam 1 sahur aja lah gitu biar nggak telat sahurnya, begitu gitu, bagaimana Bun? Kalau jam 1 itu namanya ngemil bukan sahur. Jadi sahur itu yang bagus ditahirkan gitu. Jadi Sunnahnya begitu ya Bun? Iya, lebih baik. Dan awas, banyak nih sekarang remaja-remaja karena asik nonton udah sahurnya jam 1 tidur terus. Akhirnya itu namanya tadi jam 1 itu bukan sahur tapi ngemil. Nah, padahal yang namanya sahur itu membawa keberkahan. Nanti waktu sahar itu 20 menit sebelum subuh itu doanya luar biasa. Jadi tolong pada saat sahur jangan nonton TV, mending TV dimatiin selama bulan Ramadan. Supaya kita bisa optimal dalam baca Quran, dalam ibadah-ibadah. Tolonglah di bulan istimewa ini optimalkan ibadah. Iya, gitu. Jadi mungkin kalau ada yang ingin dengar tausiah gitu mungkin nggak apa-apa ya Bun? Iya. Nah, itu saya kan lagi hamil nih Bun. Itu sebaiknya gimana, puasa atau enggak? Nah, ini deh. Ini tergantung nih. Kalau Bunda dulu ketika saya hamil, saya periksa ke dokter, kok bayinya sehat. Kebetulan Bunda tuh dari dulu seneng banget yang namanya ibadah puasa deh. Jadi saya juga izin ke suami ya kalau sehat nggak apa-apa, kan itu untuk melatih juga gitu. Sehingga anak-anak Bunda itu alhamdulillah, karena tapi udah dicek dulu ya ke dokter bahwa bayinya sehat, bundanya juga sehat, ya saya tetap puasa. Dan dampaknya itu anak-anak itu suka berpuasa gitu. Jadi kadang kan ada orang nanti kasihan gizinya, cuman ya kita pada saat buka, pada saat sahur itu tentu saja kita harus makanya yang bergizi, protein dan sebagainya gitu deh.
berarti nggak masalah selama yang penting yakin, mampu, dan kondisi bayi dan ibunya sehat. Sehat, iya, tidak masalah itu latihan. Berarti apa namanya, banyak hal atau ilmu yang harus kita persiapkan, Iya. baik itu ilmu dan mental yang Betul. harus dipersiapkan sebelum kita menghadapi Ramadan ya Bun. Iya. Ya. Apa ada saran tips untuk para nice friends mungkin di rumah Bun supaya menghadapi puasa ini lebih siap gitu? Ya. Nice friend dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, persiapkan Ramadan dengan matang. Jangan sampai Ramadan ini berlalu tanpa ampunan dari Allah. Untuk itu, ayo perbaiki. Yang pertama adalah kolbu kita, hati. Jangan sampai hati kita sakit tapi tidak kita obati, sehingga akhirnya Ramadan ya tadi tetap saja melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat. Tidak ada kata terlambat. Ayo sama-sama perbaiki diri, perbaiki hati dengan ilmu. Insya Allah di bulan Ramadan kita akan mendapat ampunan Allah. Insya Allah kita akan kembali fitri, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Semangat terus ya, nice friend. Yuk perbaiki hati kita, perbaiki diri kita. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang takwa. Masya Allah ya nice friends. Tausiah hari ini begitu bermanfaat, apalagi kalau kita bisa melakukannya dari jauh sebelum puasa, supaya ibadah puasa kita bisa lebih maksimal, mendapatkan pahala maksimal. Jadi harus berilmu dulu sebelum kita beramal. Nah, semoga bermanfaat bagi nice friends semua, dan semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang seharusnya kita lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga Bunda untuk tausiahnya hari ini. Semoga banyak dari nice friend yang mendapatkan ilmu baru dan mau mempraktekannya. Jadi jangan cuma ditonton aja ya, dipraktekkan. Terima kasih nice friends. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya kalau merasa bermanfaat, supaya nice friend juga bisa mendapatkan pahala jariah dengan membagikan video-video yang bermanfaat gitu. Jangan lupa juga komen, ada saran apa atau mau buat konten apa berikutnya. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.